hati dan pikiran kita. Kasih karunia Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia kiranya menyertai hati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bapa kami yang hadir di tempat ini bersuka cita atas anugerah dan lawatan-Mu yang telah memimpin kami sehingga kami sampai pada minggu kedua bulan Mei ini dengan rasa syukur karena penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Sekalipun kami melakukan pekerjaan dan pelayanan di rumah karena virus Corona ini Tuhan, tetapi Engkau terus menyatakan kasih-Mu kepada kami dan seluruh jemaat-Mu, sehingga hingga saat ini tidak ada satu di antara kami yang mengalami sakit penyakit. Dan saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu mari hadir di tengah-tengah kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu, sehingga firman-Mu lah yang menuntun dan mengajar kami untuk tetap setia melakukan apa yang terbaik di mata-Mu. Oleh sebab itu berfirman bagi kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia diurapinya, karena telah dipelemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan maut dan laut dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu yang terkasih, kembali saya menyapa kita. Shalom. Shalom. Pertama kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita sehingga hari ini kita masih diberi keselamatan, kita diberi kesehatan dan kekuatan. Terlebih dalam keluarga ini Tuhan telah melawat dan menyertai kita. Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita merindukan jikalau kita merasakan yang namanya damai, ketentraman, sukacita di tengah-tengah kita menjalani hari-hari kita. Saat ini kita sedang mengalami berbagai keterbatasan, mulai dari keterbatasan kebutuhan, keterbatasan pendapatan, dan keterbatasan di dalam bersosial satu dengan yang lain. Dengan hati yang damai dan tentram, maka kita akan mengalami keselamatan dalam berbagai aspek kehidupan. Kedamaian dan keselamatan hidup adalah pemberian Allah bagi umatnya. Ia sangat menginginkan umatnya hidup tentram dalam mengarungi kehidupan yang begitu singkat di dunia ini. Namun iblis tidak pernah tinggal diam. Ia menghasut, merasuk sendi-sendi kehidupan kita, sehingga tidak sedikit kita yang terjebak dalam lingkaran tipu muslihatnya, sehingga dia tinggal menonton kita dari jauh saat kita melakukan pemberontakan kepada Allah. Hal ini dapat kita lihat di mana di sana sini banyak orang-orang yang menjadikan ini kesempatan untuk berbuat kebaikan kepada sesama, melakukan sedekah atau melakukan tanda kasih kepada sesamanya. Tetapi ada juga orang yang memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan banyak kejahatan. Orang-orang yang sudah mulai melupakan virus corona, namun sibuk membicarakan masalah bantuan-bantuan, mulai dari BLT, PKH, sembako dan sebagainya. Hanya karena itu
Ada banyak masyarakat kita atau orang-orang percaya yang tidak cakapan satu dengan yang lain. Ada yang memainkan peran untuk menjatuhkan orang lain, bahkan membunuh, mencuri, dan banyak hal-hal yang sesungguhnya mencemarkan hidup di hadapan Allah. Saat ini kedamaian sudah mulai memudar dan kejahatan semakin nyata di depan mata. Dan hal itu sudah mulai merasuk dan masuk ke dalam tubuh gereja, sehingga iblis sedang tertawa melihat kemenangannya atas orang-orang percaya, karena orang-orang percaya mulai menentang Tuhannya dan tidak mengindahkan firman kebenarannya. Meskipun demikian, hari ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan, bahwa sesungguhnya kita telah menang atas kuasa iblis tersebut. Kita telah dimerdekakan oleh kuasa Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Kita telah selamat dari belenggunya, karena keselamatan itu datang dari Allah sendiri. Orang-orang percaya sesungguhnya memiliki kekuatan untuk melawan kuasa iblis, melawan hasutan iblis yang mengajaknya untuk berbuat dosa, karena ada darah Kristus yang cukup ampuh dan sanggup untuk menjauhkan kita darinya. Tentu kita bertanya, bagaimana kita beroleh keselamatan dari Allah kita? Kita melihat nats yang baru kita baca tadi, bahwa nats ini pertama kita melihat bahwa peperangan melawan kuasa iblis. Kitab Wahyu ini khususnya di pasal 12 mengisahkan tentang perempuan yang sedang berperang dan sedang mengandung melawan seekor naga merah yang memiliki kepala 7. Naga itu hendak menelan anak dari perempuan itu, tetapi perempuan itu melahirkan anak yang penuh kuasa dan penuh kekuatan untuk menggembalakan semua bangsa. Dan anak itu dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Dan di ayat ke-79 dijelaskan bahwa di sorga terjadi peperangan antara penghuni sorga dan naga merah tadi. Dan ternyata naga merah dikalahkan dan dilemparkan ke bumi di tempat manusia berada. Nats ini merupakan sebuah perumpamaan tentang peperangan umat Allah yang adalah keturunan perempuan dan keturunan ular yang adalah antikristus. Peperangan itu dimulai dari sorga sana, di mana si iblis telah dikalahkan dan dilemparkan ke bumi di tempat manusia atau orang-orang percaya berada. Sebagai pengikut Kristus telah diberi kuasa di bumi ini untuk melawan kejahatan iblis. Dan antikristus itu tetap iblis juga tidak tinggal diam. Dia datang menghasut manusia untuk menentang Allah, sehingga orang-orang yang menentang Allah itu akan menjadi pengikut-pengikutnya. Tetapi satu hal yang orang percaya tahu, bahwa kita memiliki kuasa untuk melawannya, karena kita telah diselubungkan oleh matahari. Di mana di ayat 1 kita melihat bahwa perempuan itu telah diselubungkan oleh matahari, yang artinya kita telah mengenakan Kristus yang adalah surya kebenaran, dan di bawah kakinya ada bulan. Artinya manusia itu tidak memikirkan lagi hal-hal yang di bawah atau hal-hal yang di dunia ini, tetapi dia memikirkan hal-hal yang di sorga. Dan mahkota dari 12 bintang, yang artinya menghidupi berita sukacita itu, yakni keselamatan dari Kristus sebagai mahkota kehidupan. Jika kita bawa dalam kehidupan kita hari ini, bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita harus berperang melawan setiap kejahatan yang ada, setiap bujukan iblis untuk menentang firman Allah. Dari sorga iblis telah dikalahkan oleh malaikat-malaikat Allah, dan manusia, kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani, manusia itu lebih tinggi daripada malaikat, mampu melawan iblis di bumi ini. Dengan cara apa? Dengan kita mengenakan Kristus, mengenakan kasih-Nya, kesetiaan, pengorbanannya. Dengan itu kita akan melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Kita juga harus memikirkan hal-hal yang di atas. Jangan hanya memikirkan hal-hal yang dunia ini, yang sesungguhnya hal-hal yang fana. Mari kita menjadi hamba Allah yang mewartakan kekuasaannya di muka bumi ini. Dan jangan sampai kita menjadi hamba iblis. Dan jangan sampai kita jadi alat iblis
untuk menggagalkan pekerjaan Allah di muka bumi ini, yakni memberitakan Injil. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kita sebagai orang percaya memiliki kemampuan untuk melawan kuasa iblis. Jikalau malaikat-malaikat Allah di sorga mampu melawan kuasa iblis, mampu melemparkan iblis ke dunia ini, terlebih-lebih kita yang adalah gambar dan rupa Allah. Jika kita mampu mengenakan Kristus, mengenakan Allah di dalam hidup kita, bukan berarti kita Allah, tapi sifat-sifat Allah hadir di dalam hidup kita, maka iblis itu akan jauh daripada kita. Yang kedua, Bapak Ibu, di ayat yang ke-10 dan ke-11 dijelaskan bahwa kita sebagai orang-orang percaya harus memiliki darah Kristus dan menyaksikannya. Darah Kristus adalah darah yang kudus, darah yang penuh kuasa yang mampu melawan kuasa si jahat. Darah Kristus berkuasa karena darah tersebut telah menjadi penebusan manusia di atas kayu salib. Dengan itu manusia atau orang-orang percaya yang memiliki darah Kristus dalam dirinya akan mampu menjadi penangkal si jahat. Selain itu, darah juga melambangkan warisan atau keturunan, yang artinya bahwa memiliki darah Kristus akan mewarisi sifat-sifat Kristus, yakni kasihnya, kebaikannya, kerendahan hatinya, kesuciannya, kemurahannya, dan lain sebagainya. Orang percaya harus mampu memiliki hal tersebut sehingga mereka mampu menyaksikan Dia tidak hanya melalui pemberitaan firman, tetapi melalui kesaksian hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus. Dalam pengertian bahwa kesaksian tentang Kristus tidak hanya sebatas perkataan, melainkan melalui tindakan nyata dalam perbuatan sehari-hari. Dengan melakukan itu, iblis tidak akan mampu mempengaruhi kita dalam segala hal, karena Kristus dan sifat-sifatnya ada dalam diri kita. Bapak Ibu kita adalah pewaris Kristus. Kita harus mengikuti segala sifat-sifat Kristus, karena darahnya telah kita warisi atau telah diberikan bagi kita dengan gratis. Maka kita harus mampu memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kita setiap saat. Kita harus mampu merendahkan diri. Kita harus mampu melakukan kasih. Kita harus memiliki kemurahan, kesabaran, kebaikan, dan lain sebagainya. Jangan hanya sekedar kita menjadi pengikut Kristus tanpa pertobatan, namun kita benar-benar menunjukkan kepada orang lain bahwa kita adalah orang Kristen. Itulah kesaksian hidup kita, dan itu adalah pemberitaan kita. Tidak mesti menjadi pendeta, tidak mesti menjadi hamba Tuhan. Ketika kita mampu melakukan firman Tuhan, itu sudah melebihi hamba Tuhan. Ketika kita tidak mampu melakukan itu, maka iblis telah menang melawan Allah dalam diri kita, dan kita menjadi alatnya. Tetapi ketika kita mampu mempraktikkan itu, maka iblis kalah dan jauh meninggalkan kita. Untuk itu jangan menjadi iblis itu sendiri dalam diri kita, karena kita lebih memiliki untuk berbuat dosa dibandingkan melakukan firman Allah. Tetapi marilah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mampu mencerminkan, karena firman Tuhan mengatakan bahwa hidupmu adalah firman Tuhan yang bisa dibaca oleh semua orang. Artinya bahwa kehidupan kita sehari-hari bisa dibaca oleh orang lain, sehingga iblis ketakutan melihat kita. Karena kenapa? Di dalam diri kita memiliki seluruh apa yang dimiliki oleh Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa sukacita. Orang-orang percaya harus memiliki sukacita. Karena kenapa? Karena sukacita merupakan anugerah Allah tersendiri dalam hidup kita. Dan Allah menginginkan umatnya hidup dalam sukacita. Sukacita adalah obat dalam setiap penderitaan kita. Kita melihat di dalam Mazmur bahwa hati yang gembira adalah obat. Dengan bersukacita membuat iblis pergi jauh dari kita. Karena sukacita itulah yang membuat hati iblis geram dan sakit. Ia tidak menginginkan manusia bersukacita di dunia ini. Itulah sebabnya Wahyu mengatakan, bersukacitalah hai seluruh bumi. Kehadiran iblis membuat dunia dalam kegelapan, kedukaan, dan penderitaan.
Maka ketika manusia hidup dalam penderitaan, berarti iblis sedang mengintainya dan memberikan bujukan rayuan untuk menentang dan meninggalkan Allah. Penawar penderitaan dan kegelapan hanyalah sukacita. Jikalau di minggu lalu kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa dengan bersukacita kita mampu menghadapi tantangan seberat apapun. Tantangan dalam hidup ini bisa jadi cara kerja iblis untuk menggagalkan rencana Allah. Tetapi dengan sukacita dan damai sejahtera yang lahir dalam hidup kita membuat iblis pergi dan ketakutan. Untuk itu, kita sebagai umat Allah, mari kita tetap bersukacita di tengah-tengah pergumulan kita saat ini. Terlebih-lebih di tengah-tengah virus corona ini, Bapak Ibu, kiranya sukacita itu tetap hadir di dalam hidup kita. Karena kenapa? Bisa saja itu yang membuat turun imun tubuh kita. Karena kenapa? Karena kebanyakan pikiran, stres dan sebagainya. Sehingga ketika sukacita itu pergi daripada kita, maka iblis datang dan dia membujuk kita sehingga kegelapanlah yang lahir di dalam kita. Amarah, geram, dendam dan sebagainya. Itulah yang tercipta di dalam diri kita. Sebagai obat penawarnya Bapak Ibu hanyalah sukacita. Maka milikilah sukacita itu sehingga iblis akan pergi daripada kita. Akhirnya melawan kehendak iblis di dunia ini begitu mudah untuk kita lakukan. Hanya dengan melakukan firman Allah dan tetap bersukacita, itulah peperangan kita. Memerangi sesama dan orang-orang yang ada di sekeliling kita bukanlah tugas kita. Memerangi iblis itu adalah tugas utama kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi pewaris darah anak domba itu? Dan sudahkah kita memiliki sukacita dalam hidup kita? Jika sudah, mari kita lanjutkan di setiap langkah hidup kita. Tetapi jikalau belum Bapak Ibu, mari kita mulai hari ini. Mari kita meminta Roh Kudus, meminta Tuhan untuk memberikan darahnya, mewariskan kepada kita darah itu. Sehingga sifat-sifat Allah lahir di dalam hidup kita. Sehingga kita jauh daripada kuasa iblis. Dan mari kita terus melahirkan sukacita itu di hati kita masing-masing. Sehingga semuanya tidak menjadi terlambat. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Karena bukan hanya corona yang bisa memanggil kita berbalik kepada Allah, tetapi justru ada penyakit-penyakit lain. Tetapi jikalau kita sudah siap, maka saya yakin dan percaya Allah akan tetap memandang itu benar di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada